Selamat siang, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama saya Katarina Widiastuti dari SDN 3 Keden dan saya Ani Suryati dari SDN 3 Keden sebagai coach dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Perkenankan kami dari kelompok A4 dengan anggota saya Katarina Widiastuti dan Ani Suryati. Kami akan melaksanakan teknik coaching. Pada kali ini saya Katarina Widiastuti sebagai coach dan saya Ani sebagai coachee. Baik, sudah siap ya? Kita mulai. Halo Bu Ani. Wah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Bu Rina, saya dalam keadaan sehat hari ini. Saya senang karena Bu Rina telah menerima ajakan saya lewat WA kemarin ya, sehingga hari ini bersedia untuk saya ajak coaching. Wah, iya dong Bu Ani. Pasti saya akan meluangkan waktu untuk Ibu. Kira-kira apa yang akan Ibu Ani sampaikan kali ini? Ya, begini ya Bu Rina, saya ingin mendapatkan ide. Saya ini sedang bingung karena saya sebagai guru kelas 5 merasa bahwa materi kelas 5 itu banyak sekali dan juga persiapan untuk ANBK pelaksanaannya nanti di bulan Oktober. Apalagi saat ini kelas 5 itu menggunakan kurikulum merdeka dan belajar untuk penerapannya. Dan kalau dilihat dari kalender akademiknya, maka waktu efektifnya itu untuk pembelajaran anak itu kurang. Dan juga mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi berbagai lomba, baik di kecamatan maupun tingkat kabupaten ya. Sehingga saya takut anak-anak tidak maksimal menerima pembelajaran dari saya. Oh, begitu ya. Jadi Ibu Ani ternyata sedang resah terkait materi kelas 5 yang dirasakan banyak dan merasa bahwa anak-anak kelas 5 nanti tidak akan bisa maksimal menerima pembelajaran dari Bu Ani ya. Iya, kurang lebih begitu Bu Rina, karena sebentar lagi di pertengahan bulan September ini kan juga sudah akan dilaksanakan penilaian tengah semester 1 atau asesmen formatif tengah semester. Dan pelaksanaan ANBK nanti di bulan Oktober. Padahal bulan Agustus ini kan banyak sekali waktu tidak efektif karena digunakan untuk guru dan siswa persiapan hari ulang tahun. Hari ulang tahun Pramuka juga nggih kemarin. Selain perayaan hari ulang tahun kemerdekaan juga pelaksanaan pramuka itu. Apa yang ingin Bu Ani dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Jadi berkaitan dengan waktu yang Ibu Ani rasakan mepet tadi ya, di mana dalam waktu dekat ini sudah akan dilaksanakan asesmen formatif tengah semester dan berkaitan dengan keinginan untuk mengoptimalkan potensi murid kelas 5 dan persiapan ANBK. Iya, benar sekali Bu Rina, itu yang saya rasakan. Oh, sekarang saya mau tanya ke Bu Ani, idealnya pembelajaran di kelas 5 itu yang seperti apa ya Bu Ani? Ya, sederhananya sebelum melaksanakan asesmen formatif tengah semester itu di bulan September, sudah harus selesai nggih beberapa capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Dan persiapan ANBK nanti di bulan Oktober. Jadi sementara ini saya menggunakan sistem ngebut. Kata Bu Rina tadi sistem drill nggih untuk tambahan pelajarannya agar materi itu bisa tersampaikan semuanya. Oh, begitu ya. Jadi selama ini Bu Ani telah berupaya melakukan sistem ngebut atau drill ke anak-anak kelas 5 untuk mengatasi mepetnya waktu yang dimiliki ya Bu. Apakah sebenarnya ada upaya lainnya yang bisa dilakukan Bu Ani? Pengennya sih ada tambahan jam pelajaran nggih, agar anak-anak kelas 5 itu bisa mendapatkan hasil yang optimal dari proses belajarnya. Oh, jadi Bu Ani mengharapkan adanya jam tambahan pelajaran ya, agar materi bisa tersampaikan semua dengan baik. Kira-kira nih, Bu Ani masih adakah yang bisa diupayakan agar pembelajaran bisa lebih efektif lagi? Pengennya kalau bisa adanya kolaborasi dengan teman-teman di sekolah nggih,
agar dalam memberikan jam tambahan, murid itu ada variasi. Murid lebih senang, ada variasi guru yang tentunya memiliki gaya belajar, gaya mengajar yang bervariasi pula. Dan untuk materi ANBK itu bisa diajarkan dari anak kelas 3 dan 4, gitu Bu. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu Ani miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki adalah waktu dalam jam tambahan di luar jam pelajaran efektif. Bisa pagi sebelum jam kegiatan belajar mengajar atau nanti di siang harinya. Kira-kira ada rencana lain tidak agar KBM di kelas lebih efektif lagi? Saya berpikir selain meminta bantuan teman dalam mengisi jam tambahan di kelas 5, terkait dengan materi kelas 5 dan 3 sebagai persiapan ANBK, saya juga ingin mengefektifkan kembali pojok baca di ruang kelas. Karena saya masih punya ruang di situ nih, masih longgar, sehingga membantu anak dalam literasi supaya lebih meningkat, selain pengefektifan penggunaan ruang perpustakaan juga. Oke, kira-kira apa kekuatan yang Ibu Ani miliki untuk mewujudkan harapan-harapan Ibu Ani tadi? Saya mencoba dan terus mencoba untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang mengaktifkan siswa, bahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi agar potensi siswa bisa optimal. Saya juga berusaha membuat skenario pembelajaran agar lebih menyenangkan dan tidak monoton ya, tidak monoton biar anak itu tidak bosan gitu. Membuat siswa lebih tertantang lagi untuk belajar. Ya, di antaranya saya membuat program agar setiap anak menuliskan satu quote setiap 2 minggu sekali dan dipajang di mading. Dan membuat soal-soal sendiri yang membuat literasi dan numerasi mengacu proses berpikir tinggi untuk memantik siswa berpikir kritis. Tetapi tentunya juga membuat soal yang berjenjang ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini untuk melatih siswa dalam menghadapi ANBK, Bu. Wah, itu sudah bagus, luar biasa sekali. Jika Bu Ani sudah bisa mulai dan melaksanakan itu tadi. Coba, jika sekarang ini dari rentang angka 1 sampai 10, dilihat dari kesiapan anak kelas 5 untuk menghadapi asesmen formatif tengah semester 1 yang akan segera dilaksanakan pertengahan bulan September nanti, kira-kira posisinya ada di mana ya, Bu? Begini Bu Rina, jika dilihat kesiapannya, ya anak-anak sudah siap, tetapi jika anak-anak menerima materi dengan cara ngebut tadi, dengan cara di-drill tadi, padahal kemampuan anak kan bervariasi ya. Ya jadi menjadi tidak maksimal, ya kira-kira masih di kisaran posisi angka 6. Kalau begitu, rentang kemampuan idealnya anak itu seharusnya di posisi berapa ya, Bu Ani? Tentunya di atas KKM Bu Rina, ya 7 sampai dengan 8 begitu Bu Rina. Bagus. Kira-kira hambatan apa ya yang menghalangi Bu Ani dalam pendalaman materi? Kendalanya ya waktu, karena merasa dikejar waktu. Akhir-akhir ini ya saya memberikan pembelajaran dengan hanya memberikan materi, asal materinya selesai saja begitu. Jadi kasihan anak-anaknya juga ya, Bu? Iya betul sekali Bu Rina, apalagi ada anak yang kemampuannya pas-pasan, yang mereka merasa kewowoken juga ya kalau istilah tadi Bu Rina ya, materinya ngebut gitu. Ya. Sekarang kira-kira solusinya apa ya yang akan Bu Ani berikan dengan masalah ini? Ya, saya akan memberikan les tambahan di jam sebelum pembelajaran, jam ke-0 atau di siang hari. Jam 1 ini saya berniat minta izin pada Bu Purwanti sebagai kepala sekolah. Berarti rencana Bu Ani memberikan jam tambahan di pagi hari ya? Begitu? Iya, tapi saya tidak seperti Bu Rina jam 6 gitu. Saya nggak bisa, paling saya berencana tetapi terlebih dahulu saya akan mengundang wali murid terlebih dahulu, Bu. Wah, bagus. Kira-kira siapa ya yang akan Ibu Ani libatkan dalam rencana ini? Ya tentunya izin kepada kepala sekolah nggih,
teman-teman guru kelas 4 dan 3, terus wali murid kelas 5, tentunya Pak Penjaga juga. Apakah nanti usulan saya ini bisa disetujui atau tidak oleh mereka? Oke, kira-kira ukuran keberhasilannya apa setelah upaya ada tambahan jam belajar, tambahan tenaga mengajar di jam belajar tambahan, pengaktifan kembali perpustakaan, pengaktifan sudut baca, dan pembuatan soal yang bervariasi. Tentu saja ukuran keberhasilannya adalah keaktifan siswa meningkat. Bisa dilihat salah satu faktornya yaitu nilai yang meningkat juga. Dan motivasi anak juga meningkat karena guru yang terlibat dalam mengajar di jam tambahan juga guru kelas 4 dan 3 sehingga murid tidak bosan. Baik, tadi sudah disampaikan ya ukuran keberhasilannya. Menurut Bu Ani sekarang, dalam implementasinya nanti, kira-kira apa hambatannya yang mungkin ditemui, Bu? Ya, mungkin anak-anak masih ada yang ngantuk karena pembelajaran biasanya dimulai jam 7, ini maju setengah jam, ya otomatis anak bangunnya kan harus lebih pagi. Atau jika dilaksanakan di siang hari, anak-anak mungkin ngantuk juga. Hambatannya ya itu sih menurut saya. Terus kira-kira strateginya apa supaya anak tidak ngantuk? Saya akan menggunakan pembelajaran yang bervariasi, juga menggunakan metode dan media yang bervariasi juga. Intinya saya akan mengaktifkan siswa supaya tidak ngantuk. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ada keaktifan mandiri ada aktivitas mandiri dan berkelompok dari siswa, misalnya dengan melihat video pembelajaran, dengan menggunakan teknik stop agar tetap fokus, maupun dengan ice breaking karena tadi kan anak masih suka bermain mungkin kita bisa mencari ice breaking yang anak bisa bermain. Jadi saya akan mengemas pembelajaran yang menarik sekaligus menantang. Jadi murid bisa merasa nyaman dan senang dalam belajar. Baik sekali. Tetapi jika dilihat dari segi psikologis anak, menurut Bu Ani, kira-kira anak senang tidak? Bahagia tidak? Terbebani tidak jika harus belajar pagi-pagi? Mungkin saya akan mencoba dulu ya selama seminggu ini Bu Rina, dari jam tambahan di pagi hari. Minggu berikutnya dilaksanakan di siang hari. Jadi nanti anak-anak bisa merasakan atau bisa memilih waktu yang tepat untuk mereka. Sehingga anak-anak tidak terbebani karena memang pada dasarnya anak-anak masih usia bermain. Jadi saya juga tidak akan memaksakan Bu Rina, apa yang diinginkan anak dan orang tua nanti, saya akan berusaha untuk mengikuti. Benar Bu Ani, harus mempertimbangkan usia anak bermain. Sekarang yang menjadi komitmen Bu Ani ke depannya terhadap masalah ini, apa ya yang akan dilakukan? Ya, konsistensi. Jika telah mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait tadi, maka saya akan konsisten melaksanakannya secara berkelanjutan. Bagus sekali Bu Ani, butuh konsistensi dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kalau hanya dilakukan 2 kali, maka tidak akan ada hasilnya, tidak kelihatan perubahannya. Baik, dari akhir sesi ini, menurut Bu Ani, apa yang Bu Ani dapatkan? Ya, memunculkan ide saya. Jadi saya telah tercerahkan dengan adanya obrolan ini. Ya, syukurlah Bu Ani sudah tercerahkan. Terus bagaimana tindak lanjutnya dari obrolan kita ini? Saya akan mulai meminta izin kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian saya akan mengundang wali murid, guru kelas 4, guru kelas 3, serta Bapak penjaga ya. Ya, secepatnya kira-kira hari Sabtu mungkin ya, Bu Rina. Bagus, secepatnya segera dieksekusi ya. Dan bagaimana perasaan Bu Ani setelah pembicaraan kita ini? Ya, saya merasa lega Bu Rina karena sudah tercerahkan lega, senang. Terima kasih banyak loh Bu Rina telah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Ani, saya ikut senang dan juga lega. Selalu semangat ya Bu Ani. Siap, terima kasih atas waktunya untuk saya Bu Rina. Monggo jenengan bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya nggih. Saya minta izin untuk kegiatan yang lain juga. Silakan, sampai jumpa ya. Sukses selalu Bu Ani. Terima kasih.
Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.